Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adri kulli ma'lumin. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, seperti biasa saya ajak diri saya ajak kalian semua untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya kita melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya dan mendekat kepada Allah dalam zikir dan doa. Materi pembahasan kita membahas perbedaan mazhab sebetulnya cuma untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena begitu kemarin saya melakukan ceramah mengenai itu, masuk beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Di antaranya pertanyaan mengenai masalah saudara-saudara kita pahamnya Syiah. Sebelumnya saya ingatkan bahwa kita tidak dalam kondisi untuk bicara soal apakah mereka benar atau mereka salah. Kita tidak bicara di sisi itu. Kita akan menghormati pandangan setiap mazhab. Saya cuma mau menjelaskan apa sih isinya mereka, supaya kita tahu. Kalau kita lihat, oh ini saudara-saudara kita dari Syiah. Oh ini saudara-saudara kita dari Salafi. Jadi pertanyaannya adalah apa betul Kiai bahwa mereka kalau sholat cuma 3 kali, zuhur dan asar di jamak, maghrib dan isya di jamak, subuh sendiri. Iya betul, tapi mereka sendiri berpendapat bahwa kalau mereka melakukan sholat seperti kita 5 kali begitu, itu lebih utama. Itulah makanya kalau kita di Saudi sedang haji, kita lihat saudara-saudara kita dari Iran di waktu sholat, semua waktu sholat ya mereka sholat 5 waktu. Tapi kalau mereka sedang salat sendiri, betul mereka seringkali menjamah salat mereka. Dan mereka punya dalil. Jadi nggak usah dijadikan bahan debatan gitu. Mereka punya dalil. Kita hormati pandangan mereka. Silahkan aja gitu. Jadi yang kita tandai dari mereka itu adalah mereka kalau salat itu pakai lempung dari tanah, apa namanya? Turbah. Turbah ya. Itu kalau tanpa itu mereka merasa salat mereka tidak sah. Karena kalau menurut mereka salat itu harus di tanah, nggak boleh di atas tilam, nggak boleh permadani, harus pakai tanah itu. Ya kita hormati pandangan mereka, itulah pandangan mereka. Dan kemudian mereka mengizinkan untuk nikah mut'ah, kawin mut'ah. Ini yang paling disenangi oleh generasi muda kita. Waduh, mahasiswa senang betul tuh, mau boleh kawin mut'ah. Tadinya juga mereka udah pada kawin gitu. Cuman tadinya rasanya jinah, sekarang nggak jinah lagi nih. Kita udah kawin kontrak, meskipun kontrak nanti aja ya udah selesai lulus kita bubaran gitu. Seperti itulah kontrak mereka. Dan diantaranya kemudian adalah mereka melakukan ritual-ritual dan apa itu mereka namakan apa namanya kalau lagi bulan Asyura memperingati kematian. Ya, itu mereka yang menyakiti diri mereka sendiri, menangis-nangis, meratap-ratap seperti itulah. Kalau kita lihat di Madinah di bawah kuburan Baqi, kita lihat ada banyak orang kumpul sedang menangis-nangis. Itulah mereka orang-orang saudara-saudara kita dari Syiah. Mereka menangisi kematian Husain yang dipenggal kepalanya. Mereka nangisi kami Ibu Fatimah. Ya. Jadi itulah diantara tanda yang kita bisa lihat dari saudara-saudara kita Syiah. Kalau dari saudara-saudara kita Wahabi atau Salafi, kita bisa lihat dari cara pakaiannya sudah kita lihat. Jenggotnya bagus, panjang itu, jenggotnya bagus-bagus. Bajunya pakai gamis putih bersih, bahasa Arabnya fasih, ngomongnya fasih sekali. Ya itulah tanda-tanda ciri-ciri lahirnya kalau kita lihat mereka orang-orang Salafi. Kalau pertanyaannya, Pak Suharli pernah bilang ketemu orang namanya Mbak Kiai Mangli pada waktu musim haji tahun 93, saya sedang bersama berdua murid saya. Ketemu beliau di Masjidil Haram, saya cium tangannya, kita ngobrol biasa, kita pisah. Sampai di tanah air, saya nelpon ke rumah singgah beliau di Jakarta. Beliau punya rumah singgah, karena beliau itu secara teratur ke Jakarta. Beliau tempatnya di Mangli, sana di Jawa Tengah. Atau di Kudus, di Jawa Tengah. Tapi setiap 3 minggu, setiap 1 bulan, beliau datang ke Jakarta ke rumah singgah itu. Ada santrinya yang nunggu. Karena saya sering datang, dia kenal saya. Jadi saya telepon ke santrinya itu, Mbak Kiai Mangli sudah datang dari Mekah? Jawabnya itu, tahun ini Mbak Kiai Mangli nggak berangkat haji. Nah, saya ketemu di Masjidil Haram, saya cium tangannya. Ya itulah para wali-wali Allah.
Mereka sampai ke derajat hadis qudsi. Mereka hambaku mengerjakan amal-amal sunnah, kata Allah, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kalau aku telah mencintainya, maka akulah jadi pendengarnya. Dengan itu mereka mendengar. Wa basiruhu allazi yubsiru bihi, dan akulah jadi penglihatan dia, dengan itu dia melihat. Inilah cerita tentang Sayyidina Umar. Ini diceritakan oleh saudara-saudara kita Salafi juga. Beliau sedang khutbah, sedang jadi khalifah, sedang khutbah Jum'ah. Tiba-tiba beliau ngatur pasukan. Ya pasukan berangkat ke atas gunung, ya Syariah, Ruyil Jabal. Sampai jemaah Jumat bilang, Umar udah gila nih. Pergi khutbah, ngatur pasukan. Beberapa minggu kemudian, pasukan yang sedang perang di Jordania kembali ke Madinah, mereka cerita. Pada posisi mereka bertempur itu, mereka sedang kepepet, tiba-tiba mereka mendengar suaranya Umar. Mereka ikuti suara Umar dan mereka selamat. Sebenarnya Umar, dia sedang di Madinah, sedang khutbah, dia lihat pasukannya di Jordania sedang perang, sedang kepepet, dia ngomong suaranya sampai ke Madinah. Karena dia ngomong dengan dia melihat dengan matanya Allah. Dia berkata-kata dengan mulutnya Allah. Itulah wali Allah, itulah Umar. Dan nggak usah heran kalau mereka itu kalau mereka melihat ke langit, mereka melihat tulisan Allah. Mereka bisa baca tulisan Allah. Apa yang terjadi besok lusa mereka tahu. Tapi hampir semua mereka tidak pernah menunjukkan kesaktian itu nggak pernah. Nah, gitu. Cuma kalau kepepet kok terpaksa aja. Rasulullah pun begitu. Rasul takut karena nanti saya disembah-sembah oleh umat saya. Tapi beberapa kali beliau menunjukkan kesaktian beliau. Pertama ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar oleh Suraqah. Abu Bakar sudah ketakutan, Suraqah sudah ngurus pedang. Suraqah sudah ketakutan, Nabi tenang aja. Begitu makin dekat, kata Nabi, bumi, telan Suraqah. Itu ontanya Suraqah masuk ke dalam pasir. Terus Suraqah bilang, ya Muhammad, saya janji nggak ganggu kamu, tolong doakan saya. Nabi berdoa, ontanya keangkat. Dia ingkar janji, dia kejar lagi Rasulullah, kata Nabi, bumi, telan Suraqah. Itu masuk lagi ke dalam pasir ontanya. Sekarang Suraqah tahu Nabi itu dilindungi kekuatan tidak terlihat. Saya sumpah Muhammad demi bapak ibu saya nggak ganggu kamu, katanya. Di sini beliau menunjukkan derajat beliau. Pada waktu kepepet baru beliau menunjukkan itu. Di Madinah ketika sedang perang Khandaq, 10.000 kafirin melingkar mengepung Madinah, mereka nggak bisa masuk karena terhalang oleh parit. Kalau dekat dari parit dipanah, mereka bilang kita blokade aja Madinah. Kalau kehabisan makanan kan pasti bakalan nyerah, katanya. Disitulah Nabi menunjukkan derajat kesaktiannya. Mula-mula ada sahabat datang, Nabi saya potong kambing tapi kambingnya kecil, cuma cukup beberapa orang. Kata Nabi, ayo kita makan. 10-11 orang makan. Selesai keluar, makan, masuk lagi 10 orang, 11 orang. Ayo makan. Seluruh pasukan 3.000 pasukan bisa makan 1 ekor kambing yang kecil. Di situ beliau menunjukkan derajat beliau. Kelihatannya beliau nggak enak kalau makan cuma sendirian aja gitu. Kelihatannya kalau dia makan cuma 10 orang nggak enak. Beliau tunjukkan kesaktian beliau. Semua pasukan bisa makan. Dan ketika pasukan kafirin memblokade Madinah, tiba-tiba turun salju yang sangat dahsyat sekali. Mereka bubar meninggalkan Madinah. Orang tidak pernah betul Nabi yang berdoa minta ya Allah turunkan salju. Salju turun. Keempat adalah ketika sedang Fatu Makkah, sahabat kehabisan air, mau wudhu nggak bisa, minum nggak bisa. Di situ Nabi tiba-tiba dari tangan beliau keluar air, yang semua sahabat bisa wudhu dan bisa minum. Beliau tunjukkan kesaktian beliau di situ. Keempat adalah ketika sampai di Ja'ronah, yang Nabi menjalankan tuh Rasul. Kalau minta tuh gunung jadi emas. Kita nggak minta emas, Nabi minta air. Nabi menancapkan tongkat di tanah, memancar air dari Ja'ronah. Tapi dirasakan airnya masih payah. Beliau berdoa, beliau ludahi. Tiba-tiba airnya jadi bagus. Sekarang dikenal sebagai sumber Ja'ronah. Itu beliau di situ beliau menunjukkan kalau dibilang kesaktian itu. Jadi kalau para waliullah bisa seperti itu, Nabi pasti bisa. Pasti bisa. Kalau Mbah Khairil Bangkalan Madura bisa menghidupkan orang mati, Nabi pun bisa. Cuma beliau nggak mau menunjukkan hal seperti itu. Saya takut saya disembah-sembah oleh umat saya. Kalau kalungnya Ibu Aisyah hilang, beliau tahu, cuma beliau nggak mau melihat dengan matanya supaya kelihatan gitu. Nanti kelihatan wah hebat benar Rasulullah, apa aja tahu. Gitu. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, beliau tahu. Beliau melihat, cuma dia melihat hasilnya akan bagus ya terus saja, biar aja kita selesaikan sebagaimana biasa normal-normalnya aja, yang penting ujung-ujungnya menang.
Itulah Nabi. Beliau nggak mau seperti Nabi Isa di belakang hari disembah-sembah dijadikan Tuhan. Dia mau tampil sebagai seorang manusia. Muhammadun basarun, akal basar balhuwa, ayakuti bainal hajar. Muhammad manusia seperti kalian semua, lahir, hidup, mati, punya anak, melakukan hubungan suami istri. Beliau mau tampil seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ada di kalangan saudara-saudara kita Salafi yang punya derajat seperti ini, nggak ada. Pak Suharli yakin betul mereka nggak ada. Yakin, 1.000.000% yakin gitu. Karena mereka cuma berpegang kepada Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis yang dipegang, untuk sampai kepada derajat tadi, sampai ke derajat wali Allah seperti itu, dia harus mencintai Allah. Kalau dia mau mencintai Allah, dia harus kenal kepada Allah, harus ma'rifat kepada Allah. Dan ma'rifat itu yang ada di Quran dan hadis cuma sampai ke tingkat ma'rifat bil ilmi, kenal kepada Allah secara nama dan sifat. Itu ada di Quran. Kita bisa tahu nama-nama Allah. Dan kenal kepada Allah bil akli, secara akal, yakni dengan tafakur. Itu ada di Al-Quran. Tapi puncak dari ma'rifat bil qalbi, itu tidak ada. Di hadis nggak ada, di Quran nggak ada. Itu adanya di pelajaran Nabi yang Nabi ajarkan kepada 2 orang sahabat, Abu Bakar dan Ali, yang pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Cuma di tarekat itulah ada pelajaran ma'rifat bil qalbi. Belajar mengenal Tuhan dengan hati kita. Menyelam ke lautan ma'rifat. Kenapa Nabi tidak mengajarkan secara terbuka? Karena itu harus diikuti oleh seorang mursyid. Karena pada saat kita menyelam ke lautan ma'rifat, secara otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan bersentuhan dengan dunia jin. Jadi kalau orang bilang, wah ngomong-ngomong jin, pasti dia jin juga. Ada yang bilang, gimana sih caranya bisa kenal dunia jin? Saya aja nggak tahu, nggak ada ilmunya kenal dunia jin. Jadi kalau kamu menyelam ke lautan ma'rifat, mencoba mengenal Tuhan, karena Allah itu maha gaib. Kalau kita mau mendekati Allah secara utuh, kita harus masuk ke alam gaib tadi. Dan kita akan bersentuhan dengan dunia jin itu, otomatis gitu. Jadi kalau cuma pocong-pocong itu kecil tuh pocong itu mah jin-jin kelas, aduh. Kalau jin yang jago-jago itu dia sudah menguasai sebuah wilayah. Jin rajanya jin Gunung Salak, raja jin Gunung Kerinci, jago dia, sakti. Itu pun kalau di mata saya belum yang paling sakti. Yang paling sakti adanya di lautan. Di lautan itulah ribuan kerajaan jin, saya wallahu alam saya nggak tahu. Negara manusia ada berapa sih? Negaranya manusia 200-an kali ya. Mereka tuh jumlahnya 9 kali manusia. Berarti jumlah kerajaan mereka ya kira-kira 9 kali jumlahnya manusia. Di lautan tuh, lautan dalam itu pasti itu kerajaan-kerajaan jin. Terkena Nyi Roro Kidul, entah kenapa dia yang paling terkenal. Raja perempuan, dan selalu yang ketikannya perempuan. Jadi kalau ditanya, adakah? Tidak ada. Yang bisa masuk ke dunia itu cuma orang melalui jalan tarekat. Lalu apa buktinya Nabi pernah mengajarkan ilmu tadi? Yang pernah jadi tarekat, ya keberadaan tarekat itu sendiri. Puluhan bahkan ratusan tarekat di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, sampai ke Yaman, sampai ke Malaysia. Di mana-mana itu ada tarekat, ada aliran tarekat. Dan yang paling luar biasa itu, semua sebegitu banyaknya aliran tarekat, puncaknya mau dicapai itu sama. Semua tujuannya sama, yakni ingin mencintai Allah. Mahabbah ilallah, mahabbatullah. Semua kalau ditanya apa? Ini kamu sekarang melakukan ikhtiar, tujuannya apa? Tujuan untuk mencintai Allah. Padahal mereka mengerjakannya dengan cara tidak sama. Itulah saya melihat bahwa kemungkinan Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar dan Umar itu, kepada Abu Bakar dan Ali itu cuma koridornya. Soal kemudian implementasinya itu bisa berbeda-beda. Karena saya melihat caranya mereka berbeda-beda. Tidak persis sama. Tapi pasti sama dalam hal mujahadah. Pasti sama. Dalam kita berjuang melawan nafsu. Itu pasti sama. Dalam muraqabah. Berusaha kita melihat orang kepada kita. Cuma caranya berbeda-beda. Dan pasti mereka melakukan ujlah. Di ujlah itulah mereka, orang bilangnya bertapa. Di waktu itulah pelajar-pelajar tarekat itu mereka mencoba menyelam, dipimpin oleh gurunya menyelam ke lautan ma'rifat untuk mengenal Allah secara hati kita, dengan hati kita. Jadi kalau mereka ngomong wali Allah, saudara-saudara kesalahan, mereka nggak kenal wali Allah. Mereka nggak kenal. Mereka kenal cuma sampai di batas di lahiriahnya. Tapi ya, apa yang mereka kerjakan tentu saja kita harus hormati. Kita harus hormati, itulah mereka. Kita nggak usah diejek, nggak usah dihina gitu. Saya cerita cuma untuk memperkenalkan supaya kita kenal mereka satu persatu. Saya kira udah cukup pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab, sebagian pertanyaan yang diajukan ke saya.
Mereka bertanya soal waliullah apakah ada, mereka bertanya soal Syiah itu sholatnya cuma 3 kali. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya saya ingin membahas masalah sholat. Karena saya prihatin kalau saya sholat Jumat itu, jangankan makmumnya, imamnya pun salatnya masih belum tepat, gitu, belum betul. Gitu. Coba kita bahas masalah sholat, sebagaimana Nabi mengajarkan kita sholat. Pertama adalah setelah kita anggap aja sholat Jumat sekarang, setelah dia kumandangkan qomat, kewajiban imam itu harusnya adalah membereskan makmum. Kalau di Saudi kita dengar sawu sufufakum gitu. Jadi kita dengar mereka menyuruh supaya kita merapatkan saf, merapikan saf. Di Indonesia tuh harusnya imam tuh begitu. Balik badan ke belakang, minta ayo tolong saf-saf yang kosong di depan tolong diisi. Paling tidak dia bicara seperti itu. Tolong saf-saf yang bolong-bolong di depan tolong diisi. Dan makmum, kewajiban makmum adalah mengisi saf yang kosong. Yang wajib dia isi adalah yang di depan dia. Wajib. Andai kata sholat sudah didirikan, imam sudah alhamdulillahirabbil alamin, dia wajib maju ke depan. Wajib melangkah ke depan untuk isi saf yang kosong. Karena itu, supaya itu tidak terjadi, tolong imam rapikan dulu safnya. Setelah kita rapi safnya, kemudian langkah berikutnya adalah memasang niat. Niat ini adalah rukun di dalam sholat. Kalau orang nggak pasang niat, sudah bubar semuanya gitu. Tapi kebanyakan orang niat itu asal usul, pada Jumat, asal sekedar di mulutnya aja. Lillahi ta'ala, sudah sejadi-jadinya aja gitu. Harusnya niat itu tidak pernah Nabi mengajarkan talafuz bin niat, itu nggak pernah. Nggak pernah ada dalam hadis kalimat usholi fardhu zuhri, nggak ada. Yang ada kata beliau, tempat niat itu dalam hati. Adalah guru-guru kita yang mengajarkan kita. Ucapkan supaya mulut kamu membantu hati kamu, kata beliau. Bagus gitu. Bagus ucapkan supaya mulut kamu membantu hati kamu. Tapi saya mengajak semuanya supaya sebelumnya supaya azam kita, niat kita dalam hati itu mantap sekali. Ucapkan dalam hati, untuk engkau aku salat ya Allah. Dalam hati, untuk engkau aku salat ya Allah. Baru sholli fardhu Jumat kata ini lillahi ta'ala. Takbir, makmum tidak boleh mendahului takbirnya imam. Ini kadang-kadang kenapa terjadi sampai makmum mendahului imam? Karena imamnya kepanjangan takbirnya. Dia masih asyik Allah, makmumnya debar. Di sebelah saya terjadi anak muda itu. Imamnya Masya Allah, dia imamnya debar dia. Jadi setelah saya salah, saya nasihati dia. Mas maaf ya, maaf sekali gitu. Kalau kamu seperti itu mendahului imam, batal salatnya sudah. Tapi imam tolong juga dong bantuin supaya jangan terjadi seperti itu. Coba lihat bagaimana imam di Masjidil Haram dan Saudi takbiratul ihram. Itu cuma sebatas Allahu Akbar, cuma sebatas itu. Allahu Akbar. Yang panjang itu bukan imamnya, yang panjang itu bilalnya. Cuman karena kita di Indonesia tidak umum ada bilal yang ikuti imam. Nggak ada bilal yang membantu imam, ya imamnya tengah-tengah aja lah. Khairu umri al-satuha. Yang bagus yang pertengahan, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Supaya jangan sampai terjadi makmumnya itu tadi itu mendahului gerakan imamnya. Dan inilah awal di mana begitu kita takbiratul ihram. Kenapa semua takbir disebut takbir? Kenapa takbir pertama disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Haram setelah kita angkat tangan takbiratul ihram itu nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Makanya disebut takbiratul ihram. Dan di situ kata hadis itu Allah langsung berada di hadapan kita, mendengarkan bacaan kita. Jadi kita harus rasakan itu, harus rasakan. Allahu Akbar, kita taruh tangan kita. Dan imam kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjid Nabawi, nyaris mereka tidak membaca doa tawajuh. Nyaris mereka nggak baca. Mereka begitu Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena mereka tidak mau ada ruang kosong yang orang lamun terus. Diam, ini ada orang lamun semuanya gitu. Ya kita barangkali boleh kita baca takbir yang pendek aja. Allahu Akbar kabirau, walhamdulillahi katsirau, subhanallah bukratu wa asila. Kenapa ini diutamakan? Karena ini dalam sebuah salat. Kata Nabi, siapa tuh tadi yang ucap itu? Siapa tuh? Saya melihat malaikat terbitan mengangkat bacaan tadi ke langit katanya. Takbir luar biasa tuh. Allahu Akbar kabirau, walhamdulillahi katsirau, subhanallah bukratu wa asila. Kita pun makmum sebatas itu aja baca. Karena membaca doa iftitah cuma sunnah. Tapi baca Fatihah itu rukun. Jadi kita wajib mendengarkan bacaannya imam. Dengarkan bacaan imam itu. Kita rasakan Allah menjawab bacaan imam itu. Kalau imam baca alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, kata hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, asru alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majidani abdi, hambaku apa itu?
mengagumi aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'ala. Ini adalah separuh untuk saya, separuh untuk hambaku. Waktu ihdinas siratal mustaqim. Hadza li 'abdi, untuk umat saya semuanya, untuk umat saya apa yang dia inginkan. Ini surat yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita tidak perlu terlalu berkutat kepada mendengarkan bacaan-bacaan tadi sampai jawaban-jawabannya. Kita cukup terpusat ke bacaannya imam, kita ikuti dengan hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti dengan hati kita. Maliki yaumiddin, ikuti dengan hati kita. Sampai dia baca waladhdallin, kita rame-rame aminnya amin. Itu kata Nabi, malaikat di langit itu mengaminkan aminnya imam tadi. Jadi pernah saya dalam kesempatan sebuah umroh, itu waktu makan malam, ada jemaah saya lagi datang, air matanya gantung di sini. Pak Suharli, tadi saya dengar aminnya para malaikat di langit gitu. Dia bilang dia dengar. Waktu amin selesai Fatihah amin itu saya dengar gemuruh Pak Suharli. Amin. Itu dia sedang dibukakan hatinya oleh Allah. Yang dengar itu bukan kupingnya, yang dengar itu hatinya. Hatinya sedang bersih, dia dengar malaikat mengaminkan bacaannya imam tadi. Jadi setelah itu, sebetulnya kalau kita lihat kaidah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, kewajiban kita cukup mendengarkan bacaannya imam. Tapi sebagian pengikut Imam Syafi'i menghendaki makmum itu baca Fatihah. Jadi sebagusnya imam itu harus bijaksana. Selesai baca amin, dia diam dulu sebentar. Memberikan kesempatan makmumnya baca Fatihah dengan cepat. Kita baca Fatihah dengan cepat. Setelah selesai, imam akan membaca surat. Nah, di bagian sini pun kritik saya kepada mereka adalah mereka seringkali membacakan potongan penggalan-penggalan surat. Penggalan dari surat An-Nisa, penggalan surat dari semacam-macam surat. Padahal makmumnya nggak ngerti. Makmumnya nggak tahu nih imam lagi baca apa sih. Yang lebih utama itu kalau dia baca bacaan-bacaan yang makmum itu kenal bacaan tadi. Dan dia baca satu surat penuh. Sabbihisma rabbikal a'la sampai selesai. Alam nasyrah laka sadrak sampai selesai. Dan makmum ngerti. Dia tahu dia bisa mengikuti dengan hatinya. Ini kritik saya buat imam-imam. Kalau antum mau baca, menunjukkan antum apal Quran, lagi sendirian aja. Lagi sendirian antum baca satu juz juga boleh baca gitu. Tapi kalau depan jemaah yang mereka masih banyak yang masih belajar gitu, tidak terpuji. Seperti itu tidak terpuji gitu. Dicari surat-surat yang mereka kenal. Dari juz amma mereka kenal umumnya. Karena kita belajar ngaji, dulu ngaji kita dari juz amma, mereka kenal surat-surat juz amma itu. Nah setelah selesai kita dengarkan imam, kemudian Allahu Akbar, ruku. Di bagian sini juga, aduh ya Allah, ya Allah. Imam tuh kadang-kadang baca tuh sampai, saya aja baca nggak sempat baca 3 kali tasbih. Nggak sempat baca 3 kali tasbih, dia udah bangun, sampai Allahu liman hamidah. Itu berdosa dia berdosa imam. Imam tuh wajib memberikan kesempatan makmumnya bisa dengan tartil membaca Subhana rabbiyal azim bihamdi. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Dia bisa memberikan makmum membaca 3 kali Subhana rabbiyal azim bihamdi. Jadi imam jangan baca 3 kali itu. Imam bacanya 5 kali, imam bacanya 7 kali. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu ngajarkan imam bacanya 7 kali. Karena ruku dan sujud itu harganya 2/3 salat. Ruku dan sujud itu 2/3 salat. Kalau kita bisa khusyuk dalam ruku dan sujud aja kita sudah dapat 2/3 salat, sudah kita dapatkan gitu. Jadi itu hal yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi imam, pentingnya pesan saya pada imam, jangan baca tasbih cuma 3 kali. Karena setelah 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, ketika turun ayat fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir, Nabi sejak itu kalau ruku dan sujud bacanya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bayangkan kalau kita baca itu, imamnya baca subhana rabbil azim, kita baca baru sekali dia udah bangun. Padahal kita harus berikan hak makmum, kalaupun dia membaca yang itu, tetap dia bisa. Jadi poinnya adalah imam tuh harusnya kalau yang dibaca subhana rabbil azim wa bihamdi, dia harus baca 7 kali. Jadi supaya makmum bisa pilih mau baca apapun juga dan selesai bacaan tasbihnya tadi. Kemudian imam baca sami Allahu liman hamidah. Makmum nggak baca sami Allahu liman hamidah. Saya masih dengar sebelah saya dia baca sami Allahu liman hamidah. Harusnya makmum menjawab Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi, selesaikan. Di bagian sini itu pada waktu berdiri, Nabi itu berdirinya lama sekali. Sampai para sahabat pikir Nabi lagi lupa nih. Mungkin beliau lupa. Saya juga lama merenung karena nggak ada penjelasannya. Kenapa beliau berdirinya
lama waktu itu lah, nggak ada penjelasannya. Saya merenung lama gitu. Nah, tapi menurut saya, ini menurut pendapat saya kan boleh saya berpendapat. Ini karena dalam persiapan kita menuju puncaknya sholat. Puncaknya sholat itu di dalam sujud. Jadi sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk hati dipersiapkan untuk sujud. Gitu. Allahu Akbar, kita sujud. Dan makmum tidak boleh bergerak menuju ke arah sujud sebelum para imam nyentuh ke lantai. Para imam nyentuh ke lantai, baru makmumnya Allahu Akbar. Maka itu imam jangan baca 3 kali itu. Kalau baca imam 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, enggak keburu makmumnya buat bisa baca 3 kali. Harus tetap dia baca 7 kali. Coba lihat apa yang dikerjakan imam di Madinah, di Mekah. Dia baca tasbihnya itu 9 kali. Kok Pak Suwali tahu? Saya ikutin dengan hati saya. Saya ikutin dengan hati saya, mau tahu berapa kali dia baca tasbih. 9 kali dibacanya. Jadi makmumnya tenang dalam salat itu. Nggak ada yang tergesa-gesa, tenang semuanya. Dan sujud itu aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa sajidun, sedekat hamba kepada Allah waktu dia sujud. Sampai perintah Nabi aksiru fi sujudi minad doa. Perbanyaklah dalam sujud kamu berdoa, kata Rasulullah. Jadi kalau kita makmum, kalau imam jangan berdoa, imam yang penting menyelesaikan sholatnya. Kalau sedang sholat sendiri, oke, berdoa yang panjang-panjang setengah jam juga boleh, sujud terus doa. Kalau jadi imam, kita harus perhitungkan kekuatan makmum. Sekedar kita baca tasbih 7 kali, oke. Kalau makmum baca 3 kali masih ada waktu, kita doa. Siapa sujud tidak berdoa, dia rugi. Dia sedang dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang kita panjatkan di dalam sujud? Ucapan dalam hati aja. Sebab kalau mau diucap, kalau mau dizaharkan harus dalam bahasa Arab. Jadi saya hafal doa bahasa Arab banyak saya hafal. Tapi kalau saya sujud keluarnya doanya bahasa Sunda gitu. Ucapan di hati. Ucapan di hati, nomor 1 kita berterima kasih. Nomor 2 kita minta ampun. Nomor 3 sepatah kata aja. Jadikan kami semua sekeluarga orang berbahagia dunia akhirat. Yang nomor 1 sujud berterima kasih itu. Terima kasih Allah nuhun Gusti atas segala nikmat karunia yang Kau limpahkan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur yang saya tidak sanggup hitung. Kalau kita bilang terima kasih nikmat sehat, sepanjang hidup kita nggak pernah sakit. Insya Allah. Saya sampai umur saya 65 tahun saya nggak pernah sakit. Sehat aja. 65 tahun aja baru dikasih DB. Protes lagi. Ya Allah, kan saya terima kasih terus. Kenapa saya dikasih demam berdarah? Jawabannya supaya kamu tahu rasanya nikmatnya sehat. Kalau kamu dikasih sakit, kamu baru tahu ternyata sehat itu nikmat sekali. Oh ya betul ya. Sakit baru, kalau sehat enak. Gitu. Tapi siapa orang selalu bilang terima kasih ya Allah atas yang sehat, dia nggak pernah sakit. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berdusta, dia sudah berjanji. Kalau kamu bersyukur, saya tambah nikmatnya. Kamu tidak bersyukur, saya ajab kamu. Lain sekartum la ajidan lakum lain kafartum ya'jabil sadid. Jadi daripada kita diajab, kita bersyukur. Ya. Syukur atas nikmat iman, jangan lupa syukur nikmat iman supaya iman kita jangan dicabut. Banyak orang dia sholat, dia haji, dia puasa, menjelang sakratul maut mau dicabut nyawanya, imannya lepas. Karena apa? Karena kata Nabi, setan menurunkan panglima-panglima perangnya. Supaya orang imannya lepas. Ya ganggu terus orang sampai orang nggak yakin benar sih Tuhan saya Allah benar apa enggak sih. Akhirnya waktu dia mau lepaskan dirinya mau mati itu malah imannya lepas gitu. Ya syukuri nikmat iman. Terima kasih ya Allah dikasih nikmat iman. Syukur lahirnya di Indonesia. Bapak saya orang Jawa, jadi saya jadi Islam. Kalau setelah lahirnya di Israel, bapak saya orang Yahudi, kan saya jadi Yahudi terusnya. Kan saya nggak bisa milih mau lahir di mana. Mau lahir di India atau di Indonesia, kan saya nggak bisa milih. Yang ada cuma terima kasih. Nuhun Gusti ya Allah. Warinan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Jangan lupa iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Baru kita bilang atas segala nikmat yang saya tidak sanggup menghitungnya ya Allah. Begitu banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita. Nuhun Gusti ya Allah, matur nuhun. Ya Allah senang sekali. Allah senang sekali. Bagus, kamu pintar bersyukur. Kamu pintar bersyukur. Jadilah orang selalu bersyukur. Dan itulah diantaranya pada waktu sujud. Terutama kalau salat kita sendiri. Kalau sedang berjamaah kan kadang-kadang nggak cukup kita buat doa segitu banyaknya tadi yang kita minta. Kalau sendiri kita nikmatin. Kita nikmatin sujud, nikmatin. Dan Nabi mengajarkan doa sujud yang bagus sekali. Allahumma inni a'udzu biriduka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika. A'udzu bika la uhsi tsanan 'alaik anta kama asnata nafsika. Ya Allah, saya berlindung biriduka dengan ridhonya Engkau dari kemarahan Engkau. Dan saya berlindung dengan kemaafan Engkau dari sisa Engkau. Dan aku berlindung kepada Engkau dari Engkau. Kita berlindung kepada Allah dari Allah. Itu bagus sekali. Itu Nabi kalau baca doa sambil nangis beliau. Kalau sujud baca doa sambil nangis. Kita beruntung ada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu memorinya itu kuat sekali.
Sebagian besar hadis yang bagus-bagus itu jalan dari Ibu Aisyah. Karena beliau yang sehari-hari bersama Rasulullah. Itu doa kita dapatkan dari Ibu Aisyah. Jadi itulah sujud. Sujud tambah ruku harganya 2/3 salat. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam sujud itu. Tolong imam tadi jangan tergesa-gesa. Tolong baca tasbihnya 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 7 kali. Supaya makmumnya bisa dengan tenang baca juga. Gak ada yang sholat tergesa-gesa. Mau kemana sih? Pergi kemana sih tergesa-gesa? Mau kemana tergesa-gesa? Coba yang tenang. Tenang malah kita menikmati semua. Kita bangun. Kita baca Rabbik firli warhamni. Sebenarnya itu adalah antara selingan di antara dua sujud. Tapi tetap kita harus bagaimana pikiran kita dan perasaan kita selalu berada di bacaan kita. Sementara yang kita bilang khusyuk segitu aja. Kalau segitu sudah bagus, nggak ngelamun gitu. Bagus. Pikiran dan perasaan kita terarah kepada bacaan kita. Rabbik firli warhamni. Terus kita ikutin terus kita. Sampai nanti dengan karunia Allah, kita sudah mulai merasakan Allah melihat kepada kita. Muraqabah namanya. Kita mulai merasakan kehadiran Allah di hati kita. Itu akan jalan bertahap. Bertahap pelan-pelan. Itu pelajarannya di pelajaran tarekat kita. Kita bahas nanti supaya nggak acak-acakan. Kita bahas besok aja kita pelajaran tarekat kita. Ada yang minta soalnya Pak Suwari coba dijelaskan lebih tajam lagi. Ya kita bahas lain waktu. Sekarang kita lagi bahas masalah sholat. Saya berharap sejak hari ini saya ceramah tentang sholat. Saya berharap sholat Jumat itu akan jadi bagus gitu. Akan jadi bagus sekali. Jadi sujud tadi, nikmatin sujud itu. Nikmatin sujud itulah sedekat-dekat hamba kepada Allah. Siapa orang tidak berdoa waktu sujud dia rugi. Dia sedang dekat kepada Allah. Nabi aja berdoa waktu sujud. Nabi berdoa dan kalau beliau sujud itu lama sekali. Sampai ininya basah semua, tatakannya basah semua oleh air mata beliau. Kemudian kita sujud sekali lagi. Kemudian paling akhir setelah kita selesai rakaat-rakaat yang kita lalui, kita akan baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu yang paling penting dari tahiyat akhir adalah sebelum kita salam, itu Nabi mengajarkan beberapa doa yang bagus-bagus. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Saya kirimkan sekali lagi. Lu pernah saya kirim, tapi banyak orang yang baru gabung lagi. Yang kedua adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar minta kepada Nabi sebuah doa yang ingin beliau baca di dalam salat. Nabi mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsirun kabirun wa la yaghfiru dzunuba anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa bagus sekali. Ya Allah, inni zalamtu nafsi, saya telah menganiaya diri sendiri. Zulman katsirun kabiran, dengan penganiayaan sangat banyak, sangat besar sekali. Wa la yaghfiru dzunuba anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa tadi kecuali Engkau ya Allah. Ampunilah kami, faghfirli maghfiratan min indika, ampunilah kami dengan rahmat kasih sayang Engkau. Warhamni, kasihanilah saya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah asma Allah Ghafurur Rahim, ini asma Allah. Dengan itulah Allah akan mengampuni segala dosa. Itu bagus untuk dipakai di dalam wirid kita. Sekali-kali kita pakai. Birahmatika ya Ghafurur Rahim. Saya pun pakai kalau dalam doa. Birahmatika ya Ghafurur Rahim. Dengan rahmat Engkau ya Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian satu doa lagi yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu 3 doa jangan ditinggal. Jangan ditinggal kalau setiap kali sholat, setiap kali kita tahiyat akhir, selalu kita baca doa tadi. Begitulah. Kemudian imamnya setelah selesai rakaat baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan intinya makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Makmum tuh nunggu sampai imam selesai baru kita ikut. Bukan membarengi juga. Sujud pun tunggu sampai imam kepadanya sujud baru makmumnya sujud. Ruku pun tunggu sampai dia sempurna ruku, Allahu Akbar baru makmumnya ruku. Begitulah kesempurnaan sholat. Tapi tadi imamnya tolong jangan tergesa-gesa. Saya belum mendapatkan, jarang sekali 1-2 aja masjid yang bagus itu. 1-2 masjid yang bagus yang masih relatif memberikan kesempatan makmumnya buat bisa baca tasbih dengan benar gitu. Yang lainnya tuh enggak tuh. Yang lainnya enggak. Bacaan di depannya aja, wah di lagu-lagu bagus-bagus, Fatihah dibaca surat-surat, begitu ruku, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar dibangun lagi, Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, tolong saudara-saudaraku, tolong supaya salat kita jadi bagus. Salat itulah awalan kita masuk ke dalam kubur yang diminta tanggung jawab salat kita. Kesatu salat kita, kedua tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Jadi saya wasiat buat diri saya sendiri, kita pelihara salat kita pelihara kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Karena setiap kita pasti akan masuk ke dalam kubur, pasti. Sunatullah. Umur saya 75 tahun ya, sudah makin dekat. Kata orang-orang Betawi ada bau tanah, Pak Suwarli.
Masa sih? Kok nggak rasa saya buat tanahnya? Hah? Masih wali. Ya, terawih pun sama. Ada terawih kalau ngajar mau 23 rakaat itu, waduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, lagi sholat, lagi ilah badan, lagi taiso, lagi sholat ini. Apa yang dia baca sih tadi itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cuma ngajar 23 rakaat. Mending 11 rakaat aja, tapi kerjakan dengan benar. Kerjakan dengan benar. Tidak harus 23 rakaat. Tak harus 23 rakaat. Itu jalannya kan hadisnya berbeda-beda. Kalau tanya saya, Pak Suhari, terawih berapa rakaat? Ya 2 rakaat, ya lumayan daripada enggak. Daripada kamu enggak sama sekali. 2 lumayan. Tutup witir. Yang paling bagus 11 rakaat. Jawaban saya selalu begitu. Yang paling bagus minimal 11 rakaat. Tapi daripada enggak, yang 4 rakaat juga oke kok. 4 tambah 3, 7 rakaat oke. Orang tarawih itu bukan sholat wajib, sholat sunnah. Nggak dikerjakan pun tidak berdosa, kita nggak kerjakan, tapi berusahalah. Itulah kalau kita sedang Ramadan, bulan Ramadan itu bulan yang penuh kemeriahan, bulan yang penuh keberkahan. Ya Allah luar biasa. Kita manfaatkan hari-hari itu, diantaranya adalah buat mandi membersihkan diri dari segala kotoran, dari segala dosa, dari segala penyakit-penyakit hati, supaya hati kita bersih terus gitu. Cuma hati yang bersih lah yang bisa menghadap kepada Tuhan, bisa mendekat kepada Allah, bisa merasakan kehadiran Allah. Karena hati bersih itu yang kumpul para malaikat di hatinya. Kalau hatinya kotor, mulutnya Allahu Akbar, hatinya kotor, yang kumpul tuh setan semua jadi hatinya. Jadi, ada pertanyaan lagi yang saya belum bisa jawab. Pak Suwari, kan Pak Suwari bilang katanya, ISIS itu kan fahamnya juga sama Salafi Wahabi. Di sana mereka mengerjakan perbuatan seperti itu. Tapi di Indonesia kan enggak, Pak Suwarli. Ya karena di Indonesia mereka masih minoritas. Mereka baru aja bilang wayang haram sudah mau dituntut polisi. Padahal kalau ditanya apakah itu bid'ah, saya akan jawab itu bid'ah. Itu bid'ah wayang itu. Cuman saya bilang itu bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang bagus karena isinya pelajaran akhlak, pelajaran kelakuan yang bagus. Tapi kan kalau di Salafi nggak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah pasti dolalahnya, pasti sesatnya gitu. Tapi kalau mereka berani bilang sesat, sudah dituntut, di masyarakat kita sudah akan menuntut. Jadi mereka akan menunggu sampai mereka jadi mayoritas. Dengan kekuatan dana, dengan fanatisme yang tinggi, dengan betul-betul kesungguhan hati. Saya khawatir memang suatu hari mereka akan lebih menguasai. Ya umur saya sudah 75. Ayo kalian yang muda-muda, where have you been? Yang ngaku katanya saya pengikut Imam Syafi'i, saya pengikut Imam Asy'ari, ngaku tarekat Naqsabandiyah. Ada di mana kalian? Sekarang mereka sudah menguasai Masjid As-Sofai di Bintaro. Boleh-boleh aja menguasai masjid. Yang jadi masalah adalah giliran orang mau ngerjakan maulud dilarang gitu. Kalau itu masjid mereka yang bangun, oke. Mereka bangun dengan dana mereka punya sendiri. Ini masjid saya yang bangun, suka-suka saya, oke. Kalau masjid dibangun oleh dana masyarakat, ya kan tidak berhak mereka untuk bilang ngelarang orang lain melakukan maulud dan lain sebagainya. Gitu. Sama seperti Masjid Pondok Indah, itu kan dia bukan dibangun oleh Salafi, itu kan dibangun oleh dana para mereka yang punya Pondok Indah. Tapi kalau mereka menguasai, besok akan terjadi seperti itu. Nggak boleh lagi orang habis salat Jumat berdoa, imam berdoa tuh, bid'ah, sesat, dan seperti itu. Sebetulnya kita menghormati mereka kok. Gimana mengganggu itu kalimat bid'ah itu. Kita ngerjakan apa aja dibilang bid'ah dan sesat. Saya udah jelaskan tempo hari bahwa itu saya jelaskan, saya bilang keliru, saya cuma jelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu ngerjakan bid'ah. Yakni ngerjakan salat tarawih berjamaah itu bid'ah. Itu dimulai zamannya Umar. Umarnya pakai ngomong lagi, ini adalah bid'ah, ini adalah bid'ah. Jelas itu bid'ah. Jadi berarti tidak semua bid'ah menurut kita bid'ah yang sesat. Tapi ya kalau mereka tetap bilang, tidak, saya punya dalilnya 11 hadis, bilang setiap bid'ah sesat, silahkan aja. Silahkan aja. Jadi sudah selesai, saya jawab. Sholat wajib pentingnya adalah kesadaran bahwa ruku dan sujud itu harganya 2/3 sholat. Kesadaran bahwa imam itu wajib memberikan makmumnya kesempatan baca tasbih dengan benar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Jadi artinya imam jangan baca 3 kali. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu menganjurkan bacanya 7 kali imam. Supaya kalau makmumnya baca subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, makmum pun selesai 3 kali menjalannya. Kalau enggak, kalau imam baca cuma 3 kali, bahkan 5 kali pun mungkin enggak kekejar kalau makmumnya baca tasbih-tasbih yang lain. Padahal tasbih dalam ruku kan bukan cuma subhanallah azim, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Itu juga bacaan ruku. Jadi poinnya adalah imam, tolong antum punya kesadaran
Berikan kesempatan makmum itu bisa membaca tasbih dengan benar. Kita baca 7 kali. Begitupun sujud, baca 7 kali. Jangan tergesa-gesa gitu. Itu aja kalau itu sudah dikerjakan sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Insya Allah barokah, insya Allah. Selesai sholat, biasakan selalu berdoa. Biasakan paling sedikit tasbih, tahmid, tahlil sedikit. Salawat buat Nabi sedikit, kemudian berdoa. Biasakan ajak umat itu berdoa. Gitu. Apalagi di zaman sekarang seperti ini sedang berantakan. Kita berdoa. Kalau semua orang Muslim berdoa itu kan luar biasa. Dahsyat kekuatan doa itu. Sudah jam 5. Jadi minggu besok aja saya akan bicara soal Khulafaur Rasyidin. Kita bicara soal riwayat Nabi. Yang penting kita baca riwayat Nabi itu supaya kita menambah kecintaan kita kepada Nabi. Jadi kalau saya punya apa itu tahap-tahap tarekat kita tahap 1, tahap 2. Sebetulnya itu tidak harus dimulai dengan tahap 1. Dimulai tahap 2 juga boleh. Tapi maaf saya juga baru dapat jawabannya sekarang gitu. Dari tahap 2 boleh. Baru kemudian tahap 1. Tapi nanti berkelanjutannya di tahap yang 2 itu. Kalau saya sudah selesai Pak Suharli 40 hari, ini sudah banyak. Saya selesai 70 hari, saya tanya apa yang kamu rasakan? Oh, alhamdulillah Pak Suharli. Sekarang saya kok dikit-dikit saya nangis, saya dengar orang salawat aja saya nangis, saya sujud saya nangis, kalau saya sedekah saya nangis. Rasanya iba. Kalau saya dengar disebut nama Nabi aja saya udah nangis. Alhamdulillah sudah bagus sekali. Bagus sekali. Teruskan kejar sampai bisa ketemu Nabi. Bisa insya Allah. Paling tidak dalam mimpi kita akan ketemu beliau. Itu dikejarnya dengan kecintaan. Dengan kecintaan dan dengan akhlak. Kalau akhlaknya buruk, pengen ketemu Nabi, lagi mimpi aja. Mimpi aja gitu. Kejar dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, insya Allah. Insya Allah Nabi akan sayang kepada kita. Insya Allah sampai di dalam kubur aja beliau sudah bela kita. Di akhirat nanti beliau juga akan belain kita. Sini nak, sini, mari sama saya sama-sama. Kita nyebrang jembatan Siratul Mustaqim. Itu cuma modalnya kecintaan kita kepada Nabi. Cinta dan salawat. Buktikan dengan salawat kita. Makanya saya ajak di situ salawatnya 1000 kali. Kalau orang yang nggak punya apa suara saya, waktu saya sedikit sekali, sudah sekuatnya aja. Kuat berapa coba? Kuat 300 ya 300 saja. Kuat 100 ya 100 juga oke daripada enggak. Daripada enggak 100 juga oke kok. Yang penting ada niat di dalam hati untuk mengejar kecintaan kita kepada Nabi. Buktikan cinta tadi. Buktikan cinta dengan kita salawat kepada Nabi dan dengan akhlak. Akhlaknya belum cukup kalau akhlaknya bagus. Harus mulia. Kalau bagus tuh sekedar tidak mengganggu orang lain. Tidak ada orang terganggu dengan kelakuannya dia. Kalau mulia itu sudah diberikan manfaat untuk orang lain. Dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan jasi pada smile, dengan senyumnya. Itu baru akhlak yang mulia. Berusahalah. Terutama sekali sedekah, kemarin sudah kita bahas keutamanya sedekah. Biasakan kita selalu sedekah semampu kita, sebisa kita berapa aja. Kalau nggak bisa sedekah dengan harta, kita sedekah dengan ilmu kita, sedekah dengan akhlak kita. Intinya adalah sadarilah bahwa kita cuma bisa mendekat kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu apa sih? Yang paling penting itulah mulut kita. Mulut kita tidak berdusta, tidak menghina, tidak mencerca, tidak mencela, tidak menggunjing. Pengumpat dan pencela. Jangan mengumpat, jangan mencela. Ini mulut kalau ngomong yang bagus-bagus saja gitu. Jadi berusahalah sehingga kalau orang lihat kita, orang akan melihat betapa indahnya Islam. Oh, Islam itu bagus sekali tuh. Coba lihat Mbak Dini. Oh, Mbak Dini bagus sekali. Islam itu bagus sekali. Itu kan bahwa Islam itu bagus sekali gitu. Itulah yang saya ajak diri saya ajak semuanya. Oke, sementara itu aja supaya jangan kebanyakan. Apa dari sholat kita yang kekurang tadi? Ada yang mau ditanyakan di sini supaya sebelum ditanya sama jemaah saya Bapak Haris. Masalah penjelasan sholat saya tadi. Udah cukup ya. Intinya sholat itu kan imam jangan tergesa-gesa. Waktu rukuk dan sujud itu 2/3 sholat ada di situ. Sujud itu utamanya kita berdoa dalam hati. Nomor 1 kita berterima kasih kepada Allah. Nomor 2 kita minta ampun kepada Allah. Nomor 3 sepatah kata jadikan kami sekeluarga orang bahagia dunia akhirat. Dan segitu aja. Biar Allah menuntun bahagia itu ke arah mana sih bahagia itu. Karena belum tentu saya mau jadi pejabat tinggi, belum tentu bahagia. Barangkali malah masuk penjara sekalian kita. Belum tentu. Kalau bahagia Allah akan menuntun kita ke arah bahagia itu ke arah mana sih? Yang dengan itu kita merasakan kebahagiaan, tenang, kedamaian di dalam hidup. Baik di dunia, mudah-mudahan di akhirat pun akan seperti itu.
Setiap sujud itu selalu biasakan seperti itu. Atau bagi dua, sujud pertama kita doa dengan doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhawatika wa bi ma'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsika. Sujud kedua kita doa dengan bahasa kita. Saya bagi begitu, supaya juga jangan lupa sujud itu. Jangan lupa nih sujud yang keberapa nih ya. Saking asiknya doa terus lupa tadi sujud keberapa ya. Kalau kita tertib seperti itu kita tahu ini sujud saya yang pertama. Tadi saya doanya kayak gitu saya. Ini sujud saya yang kedua. Waktu bangun tuh kita bangun kita sadar, saya doanya doa sujud yang kedua. Berarti ini sujud yang kedua. Karena setan akan terus gangguin kita. Apa dikira semua orang tidak diganggu? Wah, diganggu. Makin keras ganggunya. Makin kencang ganggunya. Dan dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Dia tahu kekurangan kita, dia lihat apa nih kurang ini orang ini. Orang kalau dia pikirannya cuma motor Harley Davidsonnya terus yang diingetin motornya terus di kupingnya tuh motornya ganti stangnya tuh warnanya diganti terus sholat pun mikirin motor Harley Davidsonnya terus. Jadi tadi kita belum selesai Pak Haris bahas masalah sholat, kita baru bahas masalah syariatiyah, kita belum bahas masalah hakikatiyah, bahas bagaimana hati kita menghadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati manusia itu seperti koin. Satu sisi menghadap ke arah dunia, satu sisi menghadap ke arah akhirat kepada Allah. Kalau cintanya kepada dunia, kepada pangkatnya, kepada jabatannya, kepada statusnya sebagai ustadz, kepada hartanya, motor Harley Davidson, di dalam sholat pun akan menghadap ke situ. Hanya kalau hati itu cinta kepada Allah, baru dia bisa menghadap kepada Allah. Kata pelajaran cinta kepada Allah, pelajaran ma'rifat. Itu pelajaran, dan pelajaran ma'rifat yang paling ujung itu bukan teori. Kalau yang pertama, kedua masih teori. Yang terakhir bukan teori, itu harus diikuti dengan zikir, kemudian dengan mujahadah, berjuang melawan nafsu kita, dengan muraqabah kita merasakan Allah melihat kita, dengan ujlah, dengan kita mendekat kepada Allah di dalam kesendirian, harus dengan usaha, dibarengi dengan usaha, dengan puasa. Nggak ada jalan mendekat kepada Allah tanpa puasa tuh nggak ada. Kalau nanti sudah masuk dalam tahap ketiga, setiap hari itu puasanya. Setiap hari itu puasa. Buat Pak Kirna bagus, spesial lebih kurus. Kita puasa setiap hari. Jadi puasa kita apa kan Pak Kirna yang ngomong gitu kan. Itu kan sebuah nasihat. Ya. Karena itu bukan cuma buat jasmani, buat jasmani juga kalau kita terlalu berat itu ganggu kesehatan kita. Organ tubuh kita bekerja terlalu keras gitu. Jantung kita terlalu keras. Meskipun sekarang nggak terlalu gendut juga sih. Nggak, masih cukup langsing. Tapi buat ibadah kita pun kalau kita terlalu gemuk, terlalu banyak makan, malas gitu. Tidur bangun malas, zikir malas gitu. Makanya itu kalau pendidikan di pondok itu kan kita dididik sampai kita kurus kan. Habis badan kita tinggal tipis. Tapi dengan kurus itulah dalam keadaan lapar itu karena bisa bilang laparkanlah diri kamu. Niscaya kamu akan melihat Tuhan kamu. Laparkanlah diri kamu. Kalau orang kenyang itu udah nggak akan, yang ada pengen tidur aja. Coba laparkan diri kita. Itu kalau mereka puasanya itu kan puasa mereka tuh puasa wisal. Jadi hari ini puasa bukannya nggak nanti sore, bukannya besok. Itu biasa gitu. Buat mereka itu biasa. Saya gaul mereka jadi saya tahu. Saya tahu makanya kalau mereka ngajarin kita jangan diikutin. Karena kita pengen menyembunyikan puasa kita. Jadi saya tanya, "Mbak, nek puasa disuguhi minum?" Tempelkan aja gelasnya ke bibir aja. Nanti minum, Mbak. Apa-apa sedikit. Apa katanya sedikit. Suguhin kue, bocel aja sedikit. Nggak batal, Mbak? Nggak batal katanya. Tapi dia puasanya sore dia nggak buka. Kita aja suruh makan, dia nggak makan. Besok pagi-pagi dia belum makan juga. Baru malamnya baru dia makan. Mereka tuh biasa aja seperti itu. Karena dalam keadaan lapar itulah hati kita akan tajam memang. Hati akan tajam dalam keadaan lapar. Dalam kenyang hati itu tertutup oleh kekenyangan kita. Kita zikir. 5:10. Kita zikir, kita doa. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi hidir alaihi salam wa bihi sallallahu alaihi jailani wa bihi amin bin yamin wa bihi fajar ibrahim wa husanuddin al-fatihah. Bismillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Allah sudah berjanji.
idza zalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa. Yuk kita sungguh-sungguh berdoa, penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma zinna wa Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'i wal mursalin bi'adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan kami, hamba-hambamu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami, syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah, turun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu, falakal syukru kulluhu, falakal mulku kulluhu, falakal khalqu kulluhu, biyadikal khair kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Karuniakan kami ilmu laduni. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka yang masih hidup di dunia, jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik yang masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Mereka, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka, rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Walhamdu wa la quwata illa bika. Walhamdu wa la quwata illa bika ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammadul mayyasya'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini atau di bulan ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk buat kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu ya Allah. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan mereka dari kami, sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami, sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam,
kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bisa bersyukur atas segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bisa bersabar setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Ilahana ya Allah, berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan. Walhamdu wa la quwata illa bika, walhamdu wa la quwata illa bika, walhamdu wa la quwata illa bika. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa lam yashal yakun, walhamdu wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma na'udzu bi wajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatil hitamati min syarri virus corona anta akhir min asyatiha. Inna rabbuna ala siratim mustaqim. Allahumma la yahjamu junduka wa la yuhlaq wa'duka wa la yanfa'udal jadi min kaljad. Subhanakallah wa bihamdika. Allahumma inna na'udzu bi wajhikal karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hitamati min syarri virus corona anta akhir min asyatiha. Inna rabbuna ala siratim mustaqim. Allahumma anta taksiful magrum wal ma'sam. Allahumma la yahjamu junduka wa la yuhlaq wa'duka wa la yanfa'udal jadi min kaljad. Subhanakallah wa bihamdika. Na'udzu bika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa samatatil da'i. Nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin rawatana. Allahumma inna nas'aluka farajan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'an wa al-afiyata min jamil balai. Wa nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukra 'alal afiyah, nas'aluka al-ghina 'anil nas wal hamdu wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahwili afiyatika wa fujati ni'matika wa jami'in sa'atika. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, memohon kehadirat-Mu untuk semua anggota keluarga kami yang sudah di dalam kubur, suami-suami, istri-istri, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Ilahana ya Allah, lepaskan dari azab kubur, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan ya Allah, taman dari taman-tamannya surga. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmatika azizul hakim, birahmatika ya aliyul azim, aliyul azim, birahmatika ya aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada mulkihi wa adada nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Fajar Ibrahim Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Demikianlah Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.